Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Babai Suendri. Saya akan membuat sebuah tutorial untuk memperkenalkan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi keanggotaan Perindo. Ini sebagai contoh, saya akan lakukan pada aplikasi Perindo DPD Kabupaten Serang. Nah, cukup Anda bisa menempatkan shortcut untuk file yang sudah di copy di dalam My Document, kemudian kita masuk dengan cara double klik. Kita tunggu sebentar. Nah, diabaikan saja bila ada tampilan seperti ini. Nah, tampilan utama seperti ini, ada entry data pengurus, kemudian entry anggota DPC, entry KTA, utilitas, dan keluar aplikasi. Entry data pengurus ini untuk digunakan untuk mengisi data pengurus di tingkat DPW ataupun di tingkat DPD. Kemudian coba kita lihat tampilannya akan seperti ini. Baik, selanjutnya coba kita lihat untuk entry anggota DPC. Ini untuk anggota atau pengurus yang ada di tingkat DPC atau di tingkat kecamatan. Tampilannya seperti ini. Kemudian untuk entry KTA, di Partai Perindo ada form yang sudah disediakan untuk mengisi KTA, kartu tanda anggota. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian ada menu utilitas. Utilitas itu digunakan untuk pertama meriset data. Ini hati-hati, hanya digunakan untuk administrator saja. Riset data ini untuk menghapus atau mengclear semua database. Kemudian backup ke Excel. Backup ini membuat cadangan ke Excel. Kemudian edit menu. Edit menu ini juga edit menu dilakukan hanya untuk administrator. Kemudian kita klik kembali ke menu. Baik, ini sebagai pengantar. Kita coba untuk entry data pengurus. Nah, ini pertama kali posisi kursor ada di nomor induk kependudukan, harus diisi karena ini harus diisi lengkap. Oke, ini bisa diisi secara lengkap atau juga boleh diisi sembarang, karena kalau tidak diisi komputer tidak akan menerima atau menyimpan data yang sudah diketik. Bisa saja misalnya diisi sembarang dulu. Nah, seperti ini 0, kemudian ini diisi misalnya saja kita isi Babai Suhendri gelar ST MPD laki-laki. Kita bisa pindah menggunakan enter atau pakai tabulasi. Tempat lahir Serang, kemudian 15 Maret 1977, alamat lengkap Kampung Jongjing, nomor 09, RT 007 003, Kelurahan Desa Tirtayasa. Kemudian ini Tirtayasa, harus dalam posisi ditandai hitam seperti ini. Kemudian kode pos 42193, kemudian enter. Kalau agama Islam diabaikan, tapi kalau agama lain nanti kita bisa pilih melalui scroll seperti ini. Nah, ini ya. Dan lanjut, pos kawin diabaikan, kalau tidak nanti dipilih dari scroll. Nama istri Yaya Mukia SPD. Nah, ini pekerjaan, kita klik saja pilihan sesuai dengan ya, harus tanda seperti ini. Kemudian pendidikan terakhir S atau pasca sarjana boleh. Nah, kemudian diabaikan saja WNI, email misalnya babai suhendri@yahoo.com. Kemudian nomor telepon 0254 257 8080. Nomor handphone 087 808 28.
85222. Nah, kita bisa sisipkan foto dengan cara klik, kemudian pilih attachment seperti ini. Nah, kemudian kita klik add. Kita klik add, pilih di folder mana posisi kita menyimpan foto. Dalam hal ini saya simpan di folder Perindo. Nah, ini sini ada folder. Ya. Oke. Nah, akan tampil di sini. Coba kita lihat. Oke. Nah, maka hasilnya seperti ini. Boleh diklik simpan. Nah, ini. Nah, ini hasilnya sudah selesai. Kita bisa lihat untuk pernyataan kesediaan ini sudah cukup memenuhi data yang dibutuhkan. Namun bagi Anda yang pengurus ini diwajibkan untuk membuat riwayat hidup. Nah, ini harus dilanjutkan ke tahap berikutnya ya. Riwayat hidup diisi di sini, misalnya kita isi saja pendidikan SDN Samparwadi 2. Saya singkat saja. Lulus tahun 1989. Kita enter, kemudian MTS Nurul Huda Baros, lulus tahun 1992. Kemudian SMA Negeri 1 Pontang, lulus tahun 1995. STT YBS Internasional, lulus tahun 2001. Dan pasca sarjana, Untirta ya, sejak kita singkat Untirta, jurusan TPM tahun 2013. Pendidikan non formal misalnya kursus dan seminar. Ini bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pengalaman kerja juga diisi sesuai kebutuhan. Misalnya pengalaman kerja ini misalnya tim teknis di Direktorat PPK LK Dikmen Kementerian Pendidikan tahun 2013. Kemudian kita isi pengalaman partai kosong, misalnya jabatan partai terdahulu kosong, pengalaman organisasi misalnya kita isi wakil senat STT YBS Internasional tahun 1997 1998. Kemudian wakil ketua bidang organisasi dan kerjasama HILSI Banten tahun 2009-2012. Nah, ini kemudian lain-lain juga boleh diisi untuk melanjutkan bila mana pengalaman organisasi ini memang banyak. Jadi nanti akan bisa tercetak dan tercantum dalam print out. Oke, kalau sudah selesai bisa disimpan. Kemudian ini ada data tambahan juga bisa Anda isi, misalnya akun Facebook, bisa saja di sini kita
isi nama alamat email kita .com, kemudian akun Twitter boleh diisi, status keanggotaan boleh jadi ya, diisi juga anggota atau pengurus. Nah, ini status satuan organisasi diisi kalau di DPW posisi DPW misalnya. Nah, ini bisa misalnya sekretaris. Nah, ini wakil, ada wakil sekretaris 1, wakil sekretaris 2. Nah, seperti ini misalnya. Kalau sudah diklik seperti ini. Nah, selanjutnya Anda bisa print, ya, bisa cetak, terutama pernyataan kesediaan. Nah, coba kita lihat, masukkan nomor formulir, ini akan diisi dengan nomor urut formulir pendaftaran, misalnya 1. Oke, nah maka hasilnya akan seperti ini. Dan seperti ini, dan di sini terdapat 4 page, 4 halaman. Halaman pertama itu surat kesediaan menjadi pengurus, kedua surat pernyataan ini benar bahwa ini sebagai pendiri, pengurus atau anggota Partai Perindo. Kemudian Pak, halaman kedua ini pernyataan bila mana kita pernah menjadi anggota partai. Selanjutnya nih cover. Nah, ini udah selesai proses entry data untuk entry data pengurus. Nah, di sini juga ada beberapa menu ya. Pertama ada data baru itu bila mana kita akan melakukan pengisian baru ya, dan maka ini akan dikosongkan. Edit data ini bisa dilakukan untuk mengedit atau menyunting data yang sebelumnya sudah diketik. Bisa kita klik, kemudian pilih nomor mana yang kita mau. Pernyataan kesediaan seperti tadi kita sudah lakukan. Kemudian riwayat hidup. Nah, coba kita lihat riwayat hidup. Nomor 1 misalnya akan seperti apa. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Hasil printout-nya akan seperti ini. Ada 2 halaman. Nah, bagaimana Anda mencetak? Tinggal pada posisi ini Anda bisa klik Ctrl P atau tombol print. Nah, lalu pilih printer yang diinginkan, klik OK. Nah, ini atau klik print seperti ini. Nah, Anda bisa menutup ini, bisa klik tombol X atau klik close print preview. Baik, ini Anda sudah bisa melakukan entry data dengan cara seperti yang tadi disampaikan. Nah, boleh kita kembali ke menu utama. Oke, kita lanjutkan kembali bagaimana kita mengisi data untuk anggota atau pengurus di tingkat DPC. Kita klik di menu entry anggota DPC. Selanjutnya bisa kita perhatikan, pertama kali coba Anda perhatikan apakah posisi kabupaten atau kotanya sudah betul. Nah, bila mana Anda mendapati ini tidak sesuai dengan kota ataupun kabupaten di mana Anda berada, Anda bisa pilih di sini. Nah, ini dipilih di sini. Kemudian misalnya kalau Kabupaten Serang sudah posisi tersorot, terseleksi ya. Atau kalau misalnya Anda di posisi di Kota Serang, tinggal diklik. Nah, sampai posisi seperti ini. Nah, kita kembalikan ke Kabupaten Serang. Dalam hal misalnya posisi kabupaten kota Anda tidak tercantum di sini, Anda bisa melakukan double klik. Double klik di sini. Nah, maka Anda boleh mengisi kabupaten atau kota yang Anda inginkan. Nah, sementara untuk mengatur posisi default di sini akan dipilih posisi default adalah posisi di mana program akan menentukan posisi pilihan mana yang menjadi pilihan utama. Nah, ini bisa Kabupaten Serang, Kota Serang sesuai kota atau kabupaten mana yang Anda berada. Baik. Nah, kembali. Oke. Kemudian kita isi nomor induk kependudukan, dan ini wajib. Kalau tidak ada diisi, maka komputer ataupun program tidak akan bisa menyimpan.
Nah, Anda bisa menyiasati ini kalau misalnya pada saat entry tidak ada nomor NIK, kita bisa kosongkan saja dulu. Kemudian ini diisi misalnya atas nama Iro Napiro. Gelarnya dikosongkan misalnya perempuan. Klik aja P, enter, kemudian tempat lahir Serang, tanggal 14 Maret 1985, alamat lengkap Kampung Pabuaran, RT 011 005. Perlu diketahui juga bahwa pengisian RT itu harus dibarengi ataupun harus diisi dengan format seperti ini. Pakai atau menggunakan garis miring. Nah, kelurahan, desa, Sukaratu. Nah, ini Sukaratu, Kecamatan Cikesal. Coba di sini cek Kecamatan Cikesal sudah ada apa belum. Nah, bila tidak ada, kita klik aja di sini. Nah, kita ketik Cikesal. Oke. Nah, coba kita lihat, pilih klik Cikesal. Nah, maka ini sudah akan menjadi formatnya, format alamat akan menyatu. Desa Sukaratu, Kecamatan Cikesal. Kode pos dikosongkan, kemudian agama, status kawin, kemudian ini karyawan swasta, boleh diklik saja. Pendidikan terakhir, diploma misalnya. Oke. Alamat email dikosongkan. Nomor handphone. Nah, di kotak ini ada bisa mengisi beberapa nomor telepon ya, dan handphone. 87 misalnya 77 35 35 85 85 060. Nah, ini sudah berhasil mengisi untuk form di tingkat DPC. Kita simpan saja. Nah, ini Anda bisa lihat formulir pendaftaran nomor 2. Coba kita lihat. Di DPC hanya dibutuhkan form kesediaan saja, ya, form kesediaan, dan tidak diwajibkan untuk mengisi riwayat hidup. Jadi tidak ada data riwayat hidup. Hanya data tambahan boleh Anda diisi di sini posisinya DPC. Boleh nanti posisinya anggota atau pengurus misalnya. Nah, kalau pengurus bisa klik sini. Bisa di sininya misalnya sekretaris, misalnya sekretaris. Nah, bisa akun Facebooknya bisa diisi. Ini boleh disimpan. Kita kembali ke data pribadi. Nah, Anda bisa lihat hasil pengetikan yang tadi dilakukan di menu pernyataan kesediaan. Jangan lupa nomornya nomor 2. Klik pernyataan kesediaan. Misalnya nomor 2. Nah, maka hasilnya seperti ini. Surat kesediaan menjadi pengurus. Nah, DPW, DPC, DPD, DPC. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini. Jadi ada dua halaman. Oke. Nah, Anda juga bisa menentukan atau mengubah tanggal pada saat mana, pada waktu mana Anda mengetik ataupun formulir di tanda tangani. Ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Baik, ini sudah cukup. Anda bisa melakukan entry data pada menu entry data DPC. Kita kembali ke menu utama, tinggal klik. Baiklah, kali ini kita akan coba bagaimana caranya mengisi KTA, ya, entry untuk KTA, yaitu formulir yang disediakan untuk kelengkapan data di kartu anggota.
Anda bisa klik entry KTA. Nah, ini tampilan layarnya akan seperti ini ya. Masih kurang lebih sama dengan menu yang lain. Anda bisa lihat pertama kali coba dicek juga kabupaten dan kabupaten kota atau provinsi ini apakah sudah tepat. Kemudian untuk tanggal pengisian Anda perhatikan apakah sudah betul pada tanggal yang bersangkutan. Nah, ini diprogram secara otomatis, dia akan berubah secara harian dan defaultnya atau bawaan program diatur pada hari bersangkutan. Jadi kalau memang betul pada hari ini, misalnya tanggal 22 April, nah maka dibiarkan saja, dia akan otomatis. Tapi kalau misalnya di tanggal lain, misalnya itu akan Anda bisa edit atau ubah tanggal. Selanjutnya coba kita lihat seperti yang form lainnya. Ini lagi-lagi nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan ini ada di KTP ya. Sangat penting, ini harus Anda isi. Kalau tidak isi, maka komputer tidak akan bisa menyimpan. Nah, bila mana menemukan kita tidak memiliki NIK atau pada saat pendataan ada yang tidak mencantumkan, kita abaikan saja, misalnya kita isi 0. Nah, maka diisi, misalnya ini namanya Mamat, misalnya. Oke. Nah, Mamah lah namanya ya, Mamah. Gelarnya dikosongkan, kemudian ini perempuan misalnya, tempat lahir misalnya Serang, atau coba yang lain misalnya Cilegon misalnya, boleh. Tempat tanggal lahir 12 atau ya 11 misalnya Juni 1982. Kemudian alamat lengkap misalnya domisili ini ya. Kalau ini kamu domisili Kampung Tirtayasa. Sorry, ini aja coba Pontang. Ini huruf T-nya agak ini ya. Misalnya Kampung Domas. Nah, misalnya RT RW 00103. Misalnya Kelurahan Desa Domas, ini Pontang ya, Pontang. Dipilih, diklik sampai warna tersorot. Kemudian kita enter posnya 42192. Atau dikosongkan saja, ini agama Islam, kawin misalnya nama istri atau suaminya namanya Boy misalnya. Ini wira swasta, ini SMA. Oke. Nah, alamat email kalau ada isi misalnya mama@gmail. Oke. Ini dikosongkan saja, telepon diisi misalnya 087 808 999. Nah, contoh saja ya. Nah, ini sudah selesai. Anda bisa simpan seperti ini. Kemudian Anda bisa lihat hasilnya dengan cara mengklik print formulir. Nah, ini nomornya nomor 3 ya. Nomor 3. Oke. Nah, ini. Nah, untuk Anda ketahui bahwa di DPW, di Sekretariat DPW menyediakan formulir untuk KTA. Jadi ini bisa di print berbarengan ya. Artinya di DPW kita sudah sediakan blanko, jadi kita tinggal print dengan blanko yang ada. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini dengan blanko yang ada itu ukuran A5. Jadi posisinya potret, posisi ngeprintnya. Nah, setelah ini Anda bisa print ya sesuai keperluan. Seperti ini. Oke. Baik, kalau sudah bisa kembali klik tombol X di sini. Nah, Anda juga bisa lihat di sini ada tombol ya, hampir semua menu
di menu pengurus, menu DPC itu sama, ada fasilitas untuk menyimpan, untuk klik tabel. Artinya kalau di klik tabel ini kita akan melihat secara keseluruhan tabel data apa saja yang sudah sudah ada di dalam database. Nah, seperti ini. Kita bisa klik kembali, atau misalnya kalau ingin mengetahui orang per orang bisa dengan cara oh ya, ini dalam hal misalnya mendapati posisi form ubah ini tidak tampil, Anda bisa klik salah satu. Nah, biasanya ini agak susah untuk awal. Maka yang pertama kali Anda lakukan adalah double klik di sini, klik. Oke. Nah, maka akan tampil di subform query. Subform query ini menentukan nama. Ya, menentukan nama. Misalnya menentukan saja salah satu, ya. Oke, kalau sudah klik close. Kemudian boleh disimpan, kemudian close. Dia akan terupdate sendiri. Coba kita lihat kembali. Klik. Nah, ini akan tampil. Jadi karena tadi adalah posisi awal di mana data masih kosong, ya. Nah, ini kalau sudah ada, ini kita bisa lihat. Nah, ini nomor 2, nomor 3-nya misalnya ini. Nah, jadi kita akan lebih mudah untuk menyunting, mengedit. Kita juga bisa lihat, melihat kembali datanya apakah sudah valid atau belum. Nah, ini. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan Anda sudah bisa melakukan entry data sesuai yang diharapkan. Kita kembali ke menu. Selamat mencoba.